Baik, di sesi ketiga untuk mata kuliah pemasaran global, kita akan membahas mengenai aspek budaya dalam pemasaran global. Sebagai pendahuluan, rekan-rekan, aspek budaya tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam semua aktivitas komersial yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis internasional. Nah, seorang pengusaha tentunya akan bertemu ya dengan banyak orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tidak hanya latar belakang, masing-masing orang juga memiliki asumsi, ekspektasi, harapan, dan cara komunikasi yang berbeda-beda. Setiap elemen tersebut merupakan bagian inti dari budaya. Di sesi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa akan memahami signifikansi aspek budaya dalam pemasaran global. Baik, yang pertama, kenapa pemasaran internasional perlu mempelajari budaya setempat sebelum produknya go internasional? Nah, dengan memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan dari perilaku yang ada. Tentunya sebagai marketer atau pemasar harus memahami dan beradaptasi dengan budaya setempat. Karena marketer internasional harus menyiapkan apa yang harus dipasarkan agar tepat mengenai target ya. Mengingat budaya di setiap tempat itu berbeda. Hal ini juga penting ya untuk negosiasi agar memudahkan dalam pemasaran nantinya. Baik, konsep budaya dan kebudayaan secara terminologi teman-teman, budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Jadi budaya dapat diartikan yaitu terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Sementara kebudayaan adalah kumpulan nilai, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ya ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat di negara tersebut. Oke, karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan rekan-rekan karena mempunyai relevansi atau hubungan kaitannya dengan bisnis internasional atau pemasaran global. Yang pertama, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari, learned behavior, yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan saling terkait, interrelated ya. Kemudian yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau adaptif. Artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat di negara tersebut. Yang keempat, karakteristiknya adalah kebudayaan dimiliki bersama atau share oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Jadi keempat karakteristik ya mulai dari learned behavior, interrelated, adaptive, share ya. Yang ini yang perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan pemasaran global. Baik, selanjutnya kita lihat apa saja sih komponen-komponen di dalam budaya yang berdampak pada pemasaran global. Itu seperti nilai, perilaku, kemudian estetika, dan sopan santun. Nah, ini memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi pemasaran global. Yang pertama, nilai. Nilai-nilai budaya mencerminkan kepercayaan, prioritas, dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat. Jadi dengan memahami nilai-nilai lokal sangat penting ya untuk mengembangkan pesan-pesan pemasaran yang relevan dan dapat diterima secara budaya. Kemudian komponen budaya yang kedua adalah mengenai perilaku. Jadi tentu perilaku konsumen dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya. Jadi dengan memahami perilaku konsumen lokal membantu dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dan menarik. Ya, sebagai contoh, penentuan waktu yang tepat ya untuk meluncurkan campaign ya ataupun promosi berdasarkan kebiasaan belanja warga lokal gitu ya atau preferensi pembayaran yang sesuai dengan budaya setempat ya. Jadi melihat betul-betul consumer behavior-nya. Yang selanjutnya komponen budaya yaitu adalah mengenai estetika. Jadi estetika di sini mencakup preferensi terhadap ya seperti desain, gaya visual, dan presentasi dari suatu produk ya, baik barang maupun jasa. Jadi bagaimana
proses adaptasi elemen estetika yang menarik bagi audiens ataupun masyarakat lokal di negara tersebut dapat meningkatkan daya tarik produk dan merek yang kita tawarkan kepada konsumen. Komponen yang terakhir adalah sopan santun. Jadi etika dan sopan santun ya sangat penting ya dalam komunikasi pemasaran global. Pesan-pesan yang dianggap tidak sopan atau tidak menghormati budaya lokal dapat merugikan citra merek ya, atau brand image dan produk. Ya misalkan bahasa dan gambar gitu yang digunakan dalam iklan ya tentu harus mempertimbangkan sensitivitas budaya terhadap isu-isu tertentu seperti agama, gender, dan nilai-nilai moral. Jadi dengan memperhatikan komponen-komponen budaya yang dapat berdampak pada pemasaran global, perusahaan ataupun kita sebagai pebisnis yang akan go internasional dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai pasar budaya. Oke, kita akan lihat lagi ya kaitan dan hubungan yang erat antara budaya dan pemasaran global dengan mengaitkannya dengan bauran pemasaran ya ataupun marketing mix. Yang pertama terkait dengan produk, teman-teman. Budaya memainkan peran penting ya dalam pengembangan produk yang sukses di pasar global. Misalnya menyesuaikan produk terhadap preferensi lokal, norma, dan nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, kita lihat McDonald, dia menyesuaikan menu ya dengan preferensi lokal di berbagai negara. Misalkan saja mereka menawarkan burger vegetarian di India karena mayoritas penduduknya tidak mengkonsumsi daging sapi. Yang kedua, harga ya, kesediaan pelanggan untuk membayar produk yang dipasarkan akan bervariasi pada daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Ya kan budaya itu juga aspek-aspek dilihat dari politik, agama, ya tingkat pendapatan dan semacamnya. Nah, produk yang dianggap memiliki nilai yang baik dalam suatu budaya mungkin memiliki nilai lebih dan dihargai lebih mahal dibandingkan dalam budaya lain. Nah, sebagai contoh adaptif ya, budaya adaptif yaitu H&M ya, dia menyesuaikan strategi penetapan harga mereka berdasarkan daya beli dan preferensi konsumen di berbagai pasar. Nah, mereka mungkin menawarkan harga yang lebih terjangkau di negara dengan tingkat pendapatan rendah, sementara harga di negara-negara dengan daya beli lebih tinggi bisa lebih tinggi ya. Mungkin semua perusahaan ataupun bisnis juga akan menerapkan yang sama. Jadi dengan pendekatan ini memperhitungkan sensitivitas budaya terhadap harga dan memastikan produk tetap terjangkau dan menarik bagi konsumen di setiap pasar. Nah, sementara kalau yang kita lihat contoh pertama, strategi ini mengakui perbedaan budaya ya dalam preferensi makanan dan mengoptimalkan portofolio ya ataupun image daripada brand yang dimiliki gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga mengenai distribusi ya, atau juga bisa disampaikan sebagai place ya ataupun tempat pada bauran pemasaran. Jadi sistem distribusi tentu harus disesuaikan ya dengan preferensi konsumen lokal dan infrastruktur logistik yang tersedia. Dengan memahami pola belanja, preferensi pengiriman, dan preferensi pembayaran tentu dapat membantu dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi produk secara efektif. Sebagai contoh, perusahaan Amazon memiliki strategi distribusi yang berbeda di setiap negara. Mereka menggunakan jaringan logistik yang berbeda-beda seperti pusat distribusi besar di Amerika Serikat dan jaringan kios pengambilan di berbagai negara Eropa. Ya, pendekatan ini mempertimbangkan preferensi konsumen terhadap cara belanja. Ya, jadi sekali lagi perilaku belanjanya dan bagaimana sih pengiriman yang nyaman dan efisien seperti itu. Kemudian yang bauran pemasaran terakhir yaitu adalah promosi. Nah, tentu strategi promosi harus memperhitungkan ya aspek budaya seperti bahasa, simbol, gambar, dan nilai-nilai yang relevan dengan target pasar. Campaign atau kita lakukan promosi gitu ya, yang tentunya sadar akan budaya gitu warga lokal ataupun negara tersebut ya dapat memperkuat brand image gitu perusahaan dan meningkatkan daya tarik produk di pasar global. Sebagai contoh ya, Coca-Cola sering mengadaptasi kampanye iklan ya untuk mencerminkan nilai-nilai lokal. Misalkan pada saat hari-hari tertentu ya, hari-hari besar gitu. Ya, di sini dalam contoh ini misalkan Natal, mereka di berbagai negara bisa berbeda-beda untuk mencocokkan tradisi dan perayaan lokal. Baik,
Demikian pembahasan mengenai signifikansi aspek budaya dalam pemasaran global. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.